Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam untuk Pak Asmil. Saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint tentang makalah yang saya buat kemarin. Judul presentasi saya pada hari ini adalah toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fandi Rodis Octavian Stefnay. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Perkapalan, kelas hybrid 10L, dan presentasi kali ini dalam mata kuliah Pendidikan Agama. Baik, di dalam presentasi ini pembahasan yang akan saya bahas adalah pertama, konsep dan landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Yang kedua adalah analisis kondisi dan dinamika praktik toleransi antar umat beragama di Indonesia. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terwujudnya toleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk memperkuat toleransi antar umat beragama di Indonesia. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu konsep toleransi antar umat beragama di Indonesia. Toleransi sendiri itu berasal dari kata Latin, yaitu toleran, yang artinya adalah menahan diri, bersikap sabar, serta menghargai pendapat atau keyakinan orang lain yang berbeda dengan diri sendiri. Toleransi antar umat beragama itu bukan berarti menggabungkan ajaran-ajaran agama atau menganggap semua agama itu sama. Tetapi setiap agama itu memiliki ciri dan ajaran serta ritual yang berbeda. Toleransi di sini justru mengakui serta menghormati perbedaan ini sebagai bagian dari kehidupan bersama. Jadi toleransi itu bukan menjadi penghambat, melainkan adalah sebuah pendorong untuk kita semua. Bagaimana dalam perbedaan kita tetap dapat bersatu untuk menjadi bangsa yang lebih kuat lagi. Selanjutnya adalah landasan hukum dan filosofis toleransi beragama di Indonesia. Secara hukum, umat beragama di Indonesia itu dilindungi dalam hukum yang sah. Contoh yang paling utama dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia secara jelas dalam hak beragama dan berkeyakinan. Ada pula di pasal Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 1 serta pasal 28E ayat 2 dan di pasal 29 ayat 2. Secara filosofis, Pancasila sebagai dasar negara membawa nilai-nilai penting yang tertuang dalam ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu semuanya diatur dan mengandung nilai-nilai penting seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pedoman hidup bersama. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi toleransi antar umat beragama? Ada 6 faktor yang saya buat dalam presentasi kali ini. Yang pertama, faktor pendidikan. Pendidikan agama yang inklusif dan pendidikan agama yang bersifat eksklusif. Dua, dalam segi faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu juga mempengaruhi toleransi umat beragama, karena ketimpangan dan kemiskinan bisa menjadi penyebab konflik yang kemudian nanti dikaitkan dengan isu-isu agama. Ketiga, faktor politik. Penggunaan isu agama untuk kepentingan politik ini bisa merusak harmoni dan menurunkan toleransi, seperti politik identitas yang mengatasnamakan agama untuk mendapat suara dalam politik.
Yang keempat adalah faktor sosial budaya. Tradisi dan budaya lokal yang menghargai nilai-nilai bersama serta gotong royong itu menjadi penambah toleransi. Gotong royong, musyawarah, serta mufakat itu sudah terjadi lama di Indonesia dan menjadi budaya yang sudah terjadi berabad-abad sebelumnya. Yang kelima adalah faktor media dan teknologi. Media sosial bisa jadi tempat diskusi serta pemahaman lintas agama bertemu. Yang keenam adalah faktor kepemimpinan agama. Kepemimpinan agama di sini bisa menjadi contoh atau bisa menjadi contoh bagi agama yang dipimpinnya agar menjadi seimbang dan tidak membeda-bedakan serta mendorong umat untuk hidup lebih toleran. Selanjutnya adalah kondisi dan dinamika toleransi beragama yang terjadi di Indonesia. Toleransi beragama di Indonesia memiliki gambaran yang rumit dan berlawanan. Di satu sisi, Indonesia sering dianggap sebagai contoh yang baik dalam hal toleransi beragama, terutama dalam konteks dunia Islam. Mayoritas penduduk yang beragama Islam di Indonesia lebih terbuka terhadap perbedaan. Organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu secara konsisten mendorong nilai-nilai toleransi dan keragaman. Tetapi masih banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan yang terjadi. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB mencatat berbagai peristiwa. Contohnya seperti penutupan rumah ibadah yang terjadi belakangan, serta intimidasi terhadap kelompok minoritas agama, serta konflik sosial yang bernuansa atau berbau agama. Radikalisme dan terorisme yang menggunakan agama sebagai alasan menjadi ancaman besar terhadap toleransi yang serius. Meskipun tergolong kelompok-kelompok kecil, namun dampaknya sangat besar terhadap citra Islam di Indonesia dan di dunia. Selanjutnya ada faktor pendorong toleransi beragama di Indonesia. Saya bagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila dan Kebinekaan Tunggal Ika. Pancasila di sini sebagai ideologi negara dan Bhinneka Tunggal Ika sendiri menjadi semboyan bangsa yang menjadi pemikiran kuat dalam membangun toleransi. Yang kedua adalah kearifan lokal dan budaya Nusantara. Tradisi gotong royong dan serta musyawarat mufakat dan tegang rasa seperti yang saya bilang tadi merupakan kearifan lokal serta budaya yang sudah ada dan menjadi penjaga keharmonisan di masyarakat Indonesia meskipun ada perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah organisasi keagamaan moderat. Nahdlatul Ulama Muhammadiyah merupakan contoh-contoh organisasi yang mengajarkan secara rutin tentang nilai-nilai agama yang mendorong perdamaian dan kebaikan bagi sesama umat beragama. Yang keempat adalah pengalaman historis hidup berdampingan. Proses pengaruh budaya dan agama yang berlangsung selama berabad-abad menunjukkan perbedaan agama yang tidak selalu menjadi hambatan hidup untuk rukun. Yang kelima adalah peran pendidikan. Sistem pendidikan nasional mengajarkan nilai-nilai Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, serta pendidikan multikultural yang membentuk sikap toleransi pada generasi muda. Namun peran pendidikan di sini masih lemah dan perlu upaya perbaikan yang lebih lanjut lagi. Yang terakhir, dialog antar umat beragama. Forum-forum atau organisasi-organisasi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB atau Indonesian Conference on Religion and Peace atau ICRP dan forum lainnya menjadi tempat untuk menjalin pemahaman dan kerjasama antar umat beragama. Baik, selain faktor pendorong toleransi, ada faktor-faktor
yang menjadi penghambat toleransi beragama di Indonesia. Yang pertama, pemahaman agama yang terlalu sempit. Pemahaman agama yang tidak dalam dan tidak lengkap itu membuat sebagian orang dapat mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak toleran. Yang kedua, literasi keagamaan yang rendah. Masyarakat Indonesia yang kurang membaca ataupun membahas tentang buku-buku keagamaan cenderung kurang memahami inti dari ajaran agama tersebut, yang mengajarkan tentang kasih, sayang, perdamaian, serta keadilan. Yang ketiga, politik agama. Agama digunakan sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan yang justru mengganggu ketenangan antar umat beragama. Politik identitas yang memanfaatkan perasaan keagamaan membuat masyarakat dapat terpecah belah. Yang keempat adalah perbedaan ekonomi dan sosial. Masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi kerap dimobilisasikan atau dimanfaatkan untuk tujuan tertentu dengan cara memanfaatkan perasaan dalam beragama. Yang kelima adalah penyebaran pemahaman radikal. Kelompok-kelompok radikal yang menyebarkan ajaran intoleran dan kekerasan atas nama agama merupakan ancaman serius. Penyebaran ini dapat terjadi lewat jaringan sosial sampai kepada pendidikan non-formal. Yang keenam, lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran kebebasan beragama dan tindakan intoleran masih lemah. Pelaku cenderung tidak dihukum dan tidak dikenai sanksi yang tegas, yang membuat pelaku dapat terlepas dari hukuman dan tidak mendapatkan efek jera. Selanjutnya adalah upaya meningkatkan toleransi antar umat beragama. Agar toleransi antar umat beragama di Indonesia semakin baik, diperlukan upaya menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ada 9 upaya yang dapat ditingkatkan untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Yang pertama adalah pendidikan toleransi dan multikultural. Pendidikan merupakan cara utama untuk membentuk sikap toleransi yang dapat dimuat dalam materi-materi yang harus mencakup seperti nilai-nilai toleransi, keragaman, multikultural yang dapat dilakukan sejak masih pendidikan dasar ataupun bisa dimulai dari TK dan PAUD. Yang kedua adalah penguatan peran tokoh agama. Tokoh agama memiliki pengaruh besar terhadap umatnya karena dapat menjadi contoh yang baik dalam mempromosikan toleransi, baik itu dapat dilakukan melalui ceramah, dakwah, atau dalam tindakan nyata sekaligus. Serta tokoh-tokoh agama harus berani mengecam tindakan intoleransi dan kekerasan yang mengatasnamakan keagamaan. Yang ketiga adalah dialog antar umat beragama. Dialog dari tingkat nasional hingga ke masyarakat bukan hanya dalam bentuk diskusi saja, melainkan dalam bentuk kerjasama dalam kegiatan sosial yang dapat membangun komunikasi serta rasa percaya antar umat beragama dalam sebuah perbedaan. Yang keempat adalah reformasi regulasi. Perlu dilakukannya upaya untuk mereformasi serta mengevaluasi peraturan-peraturan tentang pendirian rumah ibadah yang perlu disempurnakan hingga terkesan lebih adil dan tidak membedakan kaum minoritas. Yang kelima adalah literasi media dan digital. Kemampuan memilah informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama untuk mengkampanyekan
tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang keenam adalah pembangunan ekonomi yang inklusif. Perlu didukungnya program-program yang memperdaya ekonomi, terutama yang melibatkan kerjasama antar umat beragama yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketujuh adalah penguatan masyarakat sipil. Di dalam kelompok-kelompok yang berfokus pada isu perdamaian dan pluralisme, serta hak asasi manusia perlu didukung dalam pelaksanaannya, maupun dalam bentuk advokasi, pendidikan, serta aksi-aksi sosial. Yang ke-8 adalah kerjasama internasional. Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam cara mereka mengelola keragaman agama. Dalam bentuk kerjasama internasional, contohnya pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan bantuan. Itu bisa memperkuat upaya membangun toleransi. Yang ke-9, pemanfaatan seni dan budaya. Seni di sini memiliki bahasa yang universal atau umum yang bisa mengatasi perbedaan agama dan etnis. Pemanfaatan seni budaya bisa menjadi media yang sangat efektif untuk mendorong toleransi seperti pertunjukan seni, festival budaya, dan kegiatan kreatif yang melibatkan berbagai kelompok agama. Itu bisa membangun pemahaman serta rasa hormat terhadap keagamaan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan pada presentasi kali ini. Kesimpulan ini saya tarik secara garis besar dari banyak kesimpulan yang saya ambil, yaitu toleransi antar umat beragama di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti intoleransi dan diskriminasi agama maupun etnis minoritas. Meski nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati telah mengakar dalam budaya bangsa ini, faktor-faktor seperti politik agama atau rendahnya literasi keagamaan dan penyebaran pemahaman radikal masih menghambat penerapannya. Oleh karena itu, peningkatan toleransi memerlukan upaya terpadu melalui pendidikan sejak dini, serta dialog lintas agama, penguatan hukum, serta pembangunan yang inklusif. Toleransi yang kuat itu menjadi kunci terciptanya masyarakat harmonis dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah saran dari saya, yaitu untuk memperkuat toleransi antar umat beragama di Indonesia, diperlukannya peran aktif dari semua pihak. Pemerintah harus meninjau dan menegakkan aturan yang adil serta mendukung program toleransi secara berkelanjutan. Lembaga pendidikan perlu menanamkan nilai toleransi dalam kurikulum dan kegiatan siswa. Sementara organisasi keagamaan harus konsisten menyebarkan ajaran moderat serta menolak kekerasan atas nama agama. Masyarakat sipil diharapkan terus mengawasi kebebasan beragama dan menggalakkan kampanye toleransi. Sedangkan media massa harus menyajikan pemerintahan yang objektif dan membangun kerukunan. Setiap individu pun harus berperan aktif dengan menghargai perbedaan, berpikir kritis, dan menebarkan sikap damai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesimpulannya, toleransi antar umat beragama merupakan fondasi penting bagi persatuan dan kemajuan Indonesia yang majemuk. Dengan dasar kuat dari Pancasila dan Undang-Undang 1945, seluruh elemen bangsa sampai dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, media, dan masyarakat perlu berkomitmen serta menjaga perkembangan sikap saling menghormati dalam sebuah perbedaan. Melalui kerjasama yang berkelanjutan dan kesadaran bersama, Indonesia menjadi teladan dunia dalam mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan bagi semuanya. Baik, terima kasih untuk presentasi hari ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang
dan salah kata saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih.